101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Anda masih bersama kami di Bincang Ramadan untuk edisi kali ini di 20 Ramadan 1441 Hijriah di 13 Mei 2020. Masih bersama Ustadz Amrullah dengan tema bahasan keistimewaan dari malam Lailatul Qadar. Dan tadi sebelum jeda kita bertanya Ustadz ya mengenai ciri-ciri malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir menjelang habisnya Ramadan. Dan Ustadz, ini adakah ciri-ciri khusus yang bisa kita tandai, kita lihat secara kasat mata bahwa ini merupakan tanda-tanda dari malam Lailatul Qadar, meskipun kita sebenarnya tidak tahu ya itu sebenarnya betul malam Lailatul Qadar atau bukan. Betul. Nah, ini Ustadz bagaimana? Sebagian ulama salaf dan ulama khalaf menyimpulkan banyak hal yang akan terjadi dengan adanya tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Tetapi kesimpulan itu dapat kami sampaikan ya, di antaranya adalah ada sesuatu yang nampak dan tidak nampak ya. Ada dunia nyata dan dunia maya ya. Yang nampak seperti apa? Oh iya. Kalau yang nampak itu dari alam semesta, kejadian di muka bumi. Mungkin siangnya suasana cerah, damai, sejuk, tidak terlalu panas, tidak dingin, ya kan? Kemudian pada malam harinya pohon-pohon rantingnya tegak, berdiri, tidak layu, tidak merunduk kayak begitu. Kemudian hawa pun sejuk begitu. Dan pada malam itu juga tidak ada gonggongan anjing, ya kan? Tidak ada binatang yang ribut dan lain sebagainya. Nah, sehingga besok harinya ya, saat umpamanya malamnya Lailatul Qadar, besok harinya matahari terlihat terang benderang betul. Pagi-pagi itu gitu. Kayak sudah siang padahal masih pagi ya sebetulnya. Nah, kemudian sesuatu yang tidak nampak bagi kita saat turunnya malam Lailatul Qadar adalah ribuan ya, bahkan jutaan malaikat akan turun ke bumi. Subhanallah. Ya, sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Qad, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Saat itu malaikat-malaikat turun ke bumi, memberikan keberkahan, memberikan kasih sayang, memberikan kedamaian, sehingga bumi ini kelihatannya damai, sejuk, tentram, ya kan? Ya mungkin Covid sudah tiada ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Allah cabut itu, Allah hilangkan itu. Nah, sehingga tanda-tanda gejala alam ya kan, yang nampak oleh kita maupun yang metafisika yang tidak nampak oleh kita itu pun Allah nampakkan begitu. Sehingga keberkahan pada malam Lailatul Qadar ini memang hamba-hamba pilihan Allah sih yang tahu ya, biasanya wali-wali Allah, kiai-kiai habaib. Kalau kita yang awam-awam ini kadang-kadang nggak paham ya. Apa malam Lailatul Qadar apa enggak gitu ya? Sepertinya sama semua ya, sama saja setiap harinya. Jadi memang ada sesuatu yang berbeda di 10 hari terakhir Ustadz ya. Betul. Baik yang nyata, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak Ustadz. Nah, ini Ustadz, apakah orang yang dengan beribadah biasa Ustadz akan mendapatkan malam Lailatul atau hanya orang-orang yang benar-benar? Ya, kalau kami dapatkan dari guru kami, ya, kami sudah belajar bahwa malam Lailatul Qadar ini Allah kasihkan kepada setiap hambanya siapa yang ia inginkan. Jadi baik kalangan orang yang biasa-biasa, awam, entah ya profesi sebagai pendidik, atau sebagai pegawai, atau bahkan yang biasa-biasa ya, kuli bangunan, pedagang, atau yang saat ini pekerjaannya apapun, itu bisa saja Allah turunkan ini mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar ya. Sedangkan malam Lailatul Qadar ini diantaranya juga diturunkan Al-Quran. Kalau mau tahu ya. Subhanallah. Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar ya, tadi ayat 1, 2, 3 Al-Qad menjelaskan tentang Allah turunkan Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran itu dari mana? Dari Lauhil Mahfuz. Jadi dari Lauhil Mahfuz ya, diturunkan ke Baitul Izzah, yakni kalau Lauhil Mahfuz nih langitnya yang tidak nampak, kemudian ke langit bumi. Nah, dari langit bumi nih
diturunkan malaikat ke Nabi Muhammad SAW. Ya, ayat pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramal ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Jadi siapapun Ustadz ya yang Allah inginkan pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar ini Ustadz ya. Nah, ini Ustadz, ini kan salah satu untuk mendapatkan keistimewaan di malam ini, misalnya dengan cara beriktikaf di masjid Ustadz. Nah, betul. Nah, ini bagaimana kita meraih malam Lailatul Qadar sebetulnya ya, ini kan mungkin di saat ini musim pandemi Ustadz. Ya, apakah, pandemi ya. Nah, ini dengan kondisi seperti ini, apakah kita akan mendapatkan keistimewaan itu, ataukah jika kita melakukan dengan cara melakukan ibadahnya di rumah itu bagaimana Ustadz ini? Segala sesuatu atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya. Bahkan daun yang jatuh aja itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam perjalanan mendapatkan rezeki yang tak terduga itu karunia dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah takdir ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di saat musim pandemi saat ini apakah Allah akan menurunkan juga? Ya. Kemudian bagaimana cara kita meraih malam Lailatul Qadar? Tadi sejak awal ya, kita awal Ramadan sampai malam 20 insyaallah di ini melalui nasihat fatwa ulama, bahkan pemerintahan kita sudah sholat di rumah ya masing-masing ya. Iya, benar sekali. Iya. Tetapi apakah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar ya? Intinya kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah pada bulan suci Ramadan banyak sekali, mulai yang sunnah sampai yang wajib ya. Membaca Al-Qur'an, bersedekah, sholat tarawih, puasa, baik berbuka maupun sahur bersama dengan keluarga yang kita cintai. Itu adalah amal-amal yang dapat kita lakukan. Bahkan kita bersosialnya online ya saat ini. Ya, Masya Allah. Menjalin Nah, kemudian ada sebuah amalan yang kita lakukan dengan iktikaf. Seperti itu. Nah, iktikaf kalau di rumah ini bagaimana? Nah, itu bagaimana? Ya kalau memiliki rumah yang cukup luas ya, mungkin memiliki tempat ibadah yang bisa khusyuk kita untuk iktikaf ya. Tapi nggak apa-apa. Dalam kondisi apapun ya kan, rumah yang luas ataupun yang biasa-biasa saja, kita tetap ibadah dengan Allah dengan niat iktikaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah di antara malam-malam ganjil ya, malam 21 sampai malam 29 itu ada satu malam Allah kasih keutamaan, keberkahan pada suatu malam yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Jadi sebenarnya ibadah beriktikaf itu bisa kita lakukan di rumah seperti Ustadz atau bagaimana? Oh iya betul. Hakikatnya iktikaf itu lebih utama di masjid ya. Di masjid ya. Iya. Ada niatnya nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nah, disebabkan musim pandemi saat ini ya, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala gitu. Sengaja saya i'tikaf, biasanya niatnya di masjid karena Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya i'tikaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa i'tikaf itu? Simpelnya begini, smart listener, kita membaca zikir, pegang tasbih ya. Membaca kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, subhanallah, atau Allah Allah Allah, atau apapun yang kita ucapkan melalui lisan kita boleh semuanya itu. Dengan doa yang lain atau bagaimana Ustadz? Kalau doa khusus ya, niatkan saja semoga Allah memberi kita atau memberi saya dan keluarga mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar gitu. Dan yang lebih utama kita diberi kesehatan ya kan, dimudahkan rezeki, dan insya Allah menyambut 10 hari lagi Idul Fitri ya kan, kembali kepada kesucian ini dengan kebahagiaan ya, Masya Allah. Kalau wong Palembang tidak bisa sanjo ya, takut-takutnya kage wallahu alam ya. Apalagi dengan kondisi saat ini dengan zona merahnya di Kota Palembang ya. Tentu kita akan semakin was-was ya, khawatir. Betul. Baiklah, kita akan jeda terlebih dahulu pendengar Smart FM di kesempatan di sore hari ini. Tetap bersama kami di Bincang Ramadan.